Sahabat Muslim, Perang Uhud adalah pembalasan kaum Quraisy atas kekalahan mereka dari pasukan muslimin di Perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi di Madinah. Namun, Perang Uhud tak hanya menjadi ajang balas dendam kaum Quraisy di medan perang, tetapi juga kecemburuan mereka terhadap perkembangan popularitas Islam di kawasan Madinah. Tentara Islam saat itu berjumlah 1.000 orang, namun dihasut oleh Abdullah, pimpinan kaum munafikin dari Madinah, sehingga kaum munafik saat itu mundur dari medan perang yang berjumlah 300 orang. Sehingga jumlah tentara kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud fisabilillah yakni berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Dalam peperangan ini, Rasulullah SAW menyerahkan panji kaum muhajirin kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sejak remaja, beliau memang terkenal sangat pemberani. Untuk menghadapi kaum musyrikin yang sudah memusatkan kekuatan di Uhud, pasukan muslimin menuju ke tempat itu dengan memotong jalan sedemikian rupa sehingga Gunung Uhud berada di belakang mereka. Kemudian, Rasulullah mulai mengatur barisan. 50 orang pasukan pemanah ditempatkan pada sebuah lembah di antara dua bukit. Kepada mereka diperintahkan supaya menjaga pasukan yang ada di belakang mereka. Ditekankan jangan sampai meninggalkan tempat walau dalam keadaan bagaimanapun juga. Sebab hanya dengan senjata panah sajalah serbuan pasukan berkuda musuh dari belakang dapat ditahan. Kemudian, perang Uhud dimulai dengan duel antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Thalha. Utsman bin Thalha adalah pemegang panji kaum musyrikin. Ia berulang kali menantang berduel sehingga Ali radhiyallahu anhu yang menjawab tantangannya. Ali berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan melepaskanmu hingga Allah menyegerakanmu masuk neraka dengan pedangku, atau Allah menyegerakanku masuk surga dengan pedangmu." Maka keduanya saling menyerang hingga Ali radhiyallahu anhu berhasil menebas kakinya hingga putus. Utsman pun terjatuh sampai auratnya tersingkap. Ketika Ali radhiyallahu anhu hendak menghabisinya, Utsman berkata, "Aku menyumpahmu dengan nama Allah, jangan bunuh aku demi kekerabatan kita." Maka Ali radhiyallahu anhu berpaling dan tidak menghabisinya. Rasulullah SAW bertakbir. Sebagian sahabat bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, "Kenapa engkau tidak menghabisinya?" Ali menjawab, "Sepupuku menyumpahku dengan nama Allah demi kekerabatan kami ketika auratnya tersingkap, maka aku malu padanya." Utsman bin Thalha kelak masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah atas ajakan Khalid bin Walid. Ketika Mus'ab bin Umair selaku pemegang panji kaum muslimin di perang Uhud telah tewas terbunuh, Ali bin Abi Thalib menggantikannya memegang panji kaum muslimin. Keberanian Ali bin Abi Thalib nampak ketika tersebar berita terbunuhnya Nabi SAW. Ali radhiyallahu anhu berusaha untuk mencari Nabi. Ia memandang tidak ada gunanya lagi hidup jika Nabi telah gugur. Ali radhiyallahu anhu mengacurkan sarung pedangnya dan menyerang sambil menerobos musuh hingga berhasil mendekati Rasulullah SAW. Ali radhiyallahu anhu merupakan salah satu orang yang tetap menjaga Rasulullah saat itu. Ia mendapat 16 luka pada hari itu. Setelah perang berakhir, Rasulullah langsung menyiapkan beberapa sahabat secara sukarela untuk mengejar pasukan musyrikin guna menyelidiki pergerakan mereka. Rasulullah berkata, "Pergi dan kejarlah musuh, selidikilah apa yang mereka lakukan. Jika mereka menunggangi kuda-kuda mereka dan menggiring unta-unta mereka, maka mereka hendak menuju Madinah. Jika mereka sudah meninggalkan kuda dan menunggangi unta-unta mereka, maka mereka hendak kembali ke Mekah." Setelah kaum muslimin kembali ke Madinah pada hari Sabtu sore, pagi harinya Rasulullah langsung menyiapkan pasukan untuk berperang kembali. Dalam kondisi terluka dan letih yang teramat, Rasulullah hanya mengizinkan orang-orang yang ikut serta dalam perang Uhud. Abdullah bin Ubay berniat untuk bergabung dengan pasukan, namun Rasulullah menolaknya. Panji kaum muslimin dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin berjalan hingga sampai pada daerah Hamraul Asad. Di sana kaum muslimin berkemah dan Rasulullah memerintahkan para sahabat menyalakan api pada malam hari, sehingga api-api itu terlihat dari jarak jauh. Hal inilah menggetarkan dan menjatuhkan mental kaum kafir yang melihatnya. Mereka mengira pasukan kaum muslim sangat banyak. Hal ini menunjukkan pentingnya perang psikologis.
dan Rasulullah sebagai panglima perang sangat menguasai hal tersebut. Sahabat Muslim, demikianlah kisah duel sahabat Nabi yang pemberani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Utsman bin Thalha dari pihak kafir Quraisy di perang Uhud.